Kita ke sorotan lain, militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Gaza, Palestina pada Kamis. 27 orang ditemukan tewas saat berlindung di sebuah sekolah di Gaza Utara. Jenazah 14 anak-anak dan 5 perempuan ditemukan di reruntuhan sekolah di Tufah, kota Gaza. Serangan udara Israel pada hari Kamis telah menghancurkan 3 sekolah di Gaza, saudara, yang digunakan sebagai tempat perlindungan ratusan warga Palestina. 100 orang meninggal dunia akibat serangan ini, namun diperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah lantaran banyak korban luka dalam kondisi kritis. Sementara itu, sejumlah warga Palestina di Gaza berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Dengan berjalan kaki dan menggunakan gerobak keledai, mereka membawa barang-barang mulai dari pakaian, selimut hingga kasur. Pergerakan warga Gaza ini adalah buntut setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran di Gaza Utara menjelang operasi militer. PBB mencatat sekitar 280.000 warga Gaza mengungsi sejak gencatan senjata berakhir pada bulan lalu. Menyambut perayaan Idul Fitri, saudara, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberikan bantuan sumbangan untuk anak-anak di Gaza, Palestina. Tindakan mulia ini mengundang perhatian luas setelah Ragnar Oratmangun memberikan momen itu melalui akun Instagram pribadinya. Ragnar berkolaborasi dengan organisasi Nirlaba Al-Akhirah yang dikenal aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina dan Uganda. Meski tidak hadir langsung di Gaza, saudara, bantuan yang ia berikan tetap membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak yang menerima. Dalam unggahan akun Instagram al-akhirah.nl, Ragnar juga meminta netizen ikut memberikan bantuan untuk warga Gaza. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Jumlah korban tewas akibat gempa besar yang melanda Myanmar hampir seminggu lalu meningkat menjadi 3.085 karena lebih banyak jenazah ditemukan oleh tim pencarian dan penyelamatan. Dalam pernyataan singkat, pemerintah yang dipimpin militer mengatakan pasca gempa yang melanda ada 4.715 orang terluka dan 341 orang lainnya hilang. Sementara 3.085 orang meninggal dunia. Hingga kini proses evakuasi korban dari sejumlah bangunan yang roboh terus dilakukan petugas. Informasi usai jeda, saudara, Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2025 dengan kemenangan. Di grup C, tim asuhan Nova Arianto berhasil menundukkan tim kuat Korea Selatan 1-0.